Selamat pagi anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa belajar. Silakan Rizka dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada Rizka yang telah memimpin kawan-kawannya dalam berdoa. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang ikhlas dalam beribadah. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi agama Islam tersebut mengatur politik, mengatur muamalah, mengatur masalah fikih. Maka begitu juga Islam juga mengatur yang namanya ibadah. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Jadi dalam agama Islam juga diatur bagaimana seorang hamba dia bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi seluruh aktivitas kita sudah lengkap tuntunannya di Al-Quran dan hadis. Maka untuk itu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya posisi hati, pentingnya posisi niat, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak Bapak sudah sangat sering dalam setiap sholatnya yang wajib maupun sunnah selalu membaca istiftah, yaitu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya tanpa anak-anak Bapak sadari, anak-anak Bapak telah mengikrarkan, telah menyatakan pada diri bahwa ibadah saya, sholat saya, dan mati saya, dan seluruh hidup saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak sampaikan berdasarkan ayat tersebut, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan amalan lisan, amalan tangan maupun amalan perbuatan tersebut tidak ada yang bisa kita kerjakan, tidak ada yang boleh kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak, yaitu sebuah hadis yang menjelaskan bahwa nanti di akhirat kelak akan ada 3 golongan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa golongan? Jadi golongan yang pertama yaitu orang yang dermawan, yaitu yang sering bersedekah. Jadi saya kira orang yang dermawan ini dihadapkan di hadapan Allah. Jadi Allah bertanya, wahai orang yang dermawan yang punya banyak harta, apa yang telah engkau lakukan dengan hartamu? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, sesungguhnya sewaktu hidup di dunia seluruh kekayaan saya, seluruh harta saya gunakan untuk berjuang di jalanmu, untuk membantu agamamu, untuk membela agamamu. Tapi apa kata Allah? Kadzab, kamu berdusta, kamu menyumbang, kamu bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian manusia, hanya ingin dikatakan seorang yang dermawan. Weh, iya kayo panjatku, iya lo ya ditolongi orang lain. Jadi dia hanya sebatas ingin pujian di manusia. Sedangkan golongan yang kedua ialah orang yang berjihad. Jadi ada besok orang yang berjihad dihadapkan kepada Allah.
Wahai orang yang berjihad, apa yang telah kau lakukan sewaktu hidup di dunia? Maka dia menjawab, ya Allah, semua seluruh kekuatan saya, tenaga saya berikan untuk agama Allah. Saya berperang memenggal kepala-kepala orang kafir untuk memenangkan agamamu. Tapi apa kata Allah? Zat, kamu berdusta, kamu memenggalnya, kamu melakukannya, semuanya itu hanya ingin dikatakan seorang yang gagah berani. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya orang yang ahli Al-Quran. Jadi besok Allah juga menanya kepada orang yang ahli Al-Quran, wahai fulan, apa yang telah kau lakukan di dunia dengan ilmu? Maka dia mengatakan, ya Allah, dengan ilmu yang saya miliki, saya mengajarkannya kepada umat, saya menjelaskan tentang agamamu, kebesaranmu. Tapi apa kata Allah? Kadzdzab, kamu berdusta. Kamu mengajar hanya ingin dikatakan hebat, kamu mengajar hanya dikatakan orang ilmuwan. Jadi kamu mengajar bukan hanya untuk bersungguh-sungguh kepada aku. Maka apa kata Allah lagi? Lemparkan dia ke api neraka. Masya Allah, begitu besar atau begitu fatalnya akibat seorang muslim, seorang hamba beribadah dalam agama Islam jika dia salah meletakkan niat. Maka itu anak-anak bapak, apapun yang anak-anak bapak lakukan, yang kecil maupun yang besar, seperti menolong orang tua, menyapu, mencuci piring, atau yang besar pergi ke sekolah menuntut ilmu siang dan malam bertahun-tahun, maka camkanlah dalam diri bahwa saya tidak melakukan semua ini, saya tidak mengerjakan semua ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekilas gambaran yang Bapak ingin sampaikan kepada anak Bapak, bagaimana pentingnya dan bagaimana urgensinya Islam mengatur posisi niat, posisi keikhlasan dalam beribadah. Nah, baik, mungkin sudah sedikit atau banyaknya Bapak sudah memaparkan ya tentang apa itu ikhlas, bagaimana niat harus dalam beribadah. Mungkin ada anak-anak Bapak yang mau bisa menanggapi apa yang bisa dipahami dari yang Bapak sampaikan. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Rizka. Ayo Rizka. Tadi ini Bapak lihat dari tadi dia sangat aktif melihat dia memahami. Insyaallah. Kita silakan ya Pak Rizka. Apa yang Rizka dapatkan dari yang Bapak sampaikan sebentar ini? Ayo Rizka. Bapak, yang dapat kita simpulkan dari pelajaran ini hari ini yaitu apabila kita melakukan sesuatu, kita harus melalui dengan niat. Dan niat itu harus sangat ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dan ada 3 golongan yang sangat Allah katakan azab, dia berdusta, dia akan melemparkannya ke dalam api neraka. Karena mereka ingin dipuji orang lain bukan karena mendapatkan ridho dari Allah. Dan itu pun dapat disadari kalau kita harus memperbaiki niat, memperbaharui niat agar bisa mendapatkan ridho dan gitu Pak. Begitu luar biasa rangkumannya. Kalau menurut Bapak sudah sempurna lah apa yang dia jelaskan berdasarkan hadis, bagaimana niat biar menjadi ikhlas. Masya Allah, memang betul apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tersebut. Beranjak dari hadis tersebut, kita harus memahami selama ini sudah berapa tahun umurnya anak-anak Bapak? Sudah berapa tahun? 12 tahun. Jadi selama 12 tahun ini coba tanya pada diri kita, apakah kita telah ikhlas pada Allah atau hanya ikut-ikutan orang, pesantren orang, daftar kita, daftar SMP orang, daftar SMP kita, mengaji orang mengaji kita. Dia tidak punya tujuan hidup. Maka karena kita pada pagi hari ini membahas tentang bagaimana ikhlas dalam beribadah, Bapak ingin menekankan mulai sekarang, hari ini, sekarang hari apa? Hari Selasa, tanggal 4 Mei. 4 Mei, tanamkan dalam diri anak Bapak, mulai sekarang saya berubah. Bukan berubah jadi Batman ya, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi berubah niat. Karena ini segala kuncinya. Karena kata Allah, innamal a'malu binniyat, sesuatu tersebut tergantung dengan niat. Jadi kalau anak Bapak ikhlas belajar pesantren melangkahkan kaki, wah jam sebelum subuh udah melangkah kaki, lagi ngantuk-ngantuknya, lagi lama lalu, tapi diangkat kepalanya, dia tegap, dia ngambil wudhu dan berjalan ke masjid. Nah, itu juga termasuk jihad. Tapi
karena sia-sialah selama 15 hari dia bangun pagi, dia menghafal mentor ayat, mendengarkan apa ocehan-ocehan mentor, tapi dia tidak ikhlas. Jadi semua yang 15 hari tersebut tidak ada nilainya, sia-sia, hampa, seperti debu yang menempel di batu licin dihitam terus diguyur air hujan dibawa habis. Nah, bayangkan tidak tertinggal sedikit pun bekas pelajaran. Nah, untuk itu anak-anak mulai sekarang ikhlaslah, bersabarlah dalam berproses, karena memang kita selagi tumbuh, kalau jatuh bangkit lagi. Jadi jangan ada rasa kekecewaan dalam hati. Nah, Masya Allah, mungkin hanya ini ya, karena berhubung waktu kita yang sangat terbatas. Padahal Bapak ingin lagi bercerita pada Rizka, pada Jingga, pada Angge, dan semua kawan kalian. Bapak ingin sekali menambahkan materi, tapi ya karena kita keterbatasan waktu, insya Allah kita akan melanjutkannya pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin hanya ini ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga lah apa yang Bapak sampaikan bukan hanya terasa di kerongkongan, tapi juga Bapak melihat keindahan dalam perbuatannya adalah menjadi perubahan dalam hidup kalian untuk menolong orang tua maupun belajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran. Ada baiknya sebagai seorang muslim yang baik dan taat ditutup dengan hamdalah. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada anak-anak Bapak. Salah dan yang karena Bapak minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.